Ketika Nazi Jerman hampir mengalahkan Perancis, pada tanggal 20 Juni tahun 1940, secara tidak mengesankan, Perdana Menteri dan Diktator Italia, Benito Mussolini, memerintahkan pasukannya untuk ikut menyerbu Perancis Selatan dan menyatakan perang kepada Perancis dan Inggris. Mussolini berpikir, setelah Perancis kalah, pasti Inggris akan menyusul kemudian jatuh ke tangan Jerman. Kemudian Jerman dan Italia akan berbagi kemenangan. Yang diinginkan Mussolini adalah koloni Perancis dan Inggris di Afrika dan untuk mengambil alih kontrol terusan Suez di Mesir dari tangan Inggris. Tetapi Mussolini tidak mendapatkan keduanya. Setelah Hitler mengalahkan Perancis, dia membagi Perancis menjadi dua. Perancis Utara dikontrol oleh Jerman dan Perancis Selatan berikut daerah jajahannya diserahkan kepada pihak Perancis yang mau tunduk dan bekerja sama dengan Jerman. Dalam hal ini diwakili oleh Marsekal Pétain, seorang jenderal besar Perancis dan pahlawan nasional semasa Perang Dunia Pertama. Marsekal Pétain ditunjuk Hitler untuk menjadi kepala pemerintahan Perancis Vichy, sebuah negara boneka Jerman selama Perang Dunia II. Dan kemudian hari, ternyata Inggris dapat bertahan dari gempuran Jerman, selama Battle of Britain. Jadi Mussolini ikut terjun ke Perang Dunia II, dan tidak memperoleh apa-apa. Selanjutnya Mussolini memutuskan Italia akan berjuang sendiri, mengusir Inggris dari wilayah Timur Tengah dan merebut terusan Suez. Dan pihak Inggris yang dapat menebak ambisi Mussolini, segera bersiap untuk menghadapi invasi Italia dengan memperkuat pertahanannya di Mesir terutama di Mesa Matruh. Terusan Suez adalah jantung dari kemaharajaan Inggris yang menghubungkan Inggris dengan koloninya di belahan dunia bagian timur, India, Asia Timur dan Australia. Agustus tahun 1940, pasukan Italia dari Ethiopia menyerbu koloni Inggris di Somalia yang hanya dipertahankan oleh sebuah garison kecil tentara Inggris. Pasukan Inggris yang jauh lebih sedikit segera mundur. Dari Ethiopia juga, pasukan Italia menyerbu koloni Inggris di Sudan tetapi setelah menguasai beberapa wilayah di Sudan, mereka menghentikan gerak maju pasukannya. Sementara itu sejumlah besar pasukan Italia sudah berkumpul di perbatasan antara Libya dan Mesir bersiap untuk maju merebut terusan Suez. Invasi Italia dimulai tanggal 13 September tahun 1940 di bawah pimpinan Marsekal Radolfo Graziani berkekuatan 200.000 prajurit dan didukung oleh Angkatan Udara Italia. Marsekal Graziani tahu bahwa artileri dan tanknya sudah mulai ketinggalan zaman. Moral pasukannya pun tidak begitu baik akibat makanan dan perumahan yang tidak cukup layak. Dari 14 divisi yang dipimpinnya hanya 3 divisi yang bersemangat perang yaitu divisi baju hitam yang merupakan pasukan elitnya Benito Mussolini. Jadi Marsekal Graziani meminta waktu agar pasukannya benar-benar siap, tetapi Mussolini tidak peduli. Pasukan Italia menyerbu perbatasan Mesir mengempur garnisun-garnisun Inggris. Pasukan Inggris yang tahu bahwa mereka jauh kalah dalam jumlah, mundur teratur ke Mesa Matruh sambil melancarkan serangan balasan. Jumlah korban yang jatuh di pihak Italia jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan Inggris yang mundur. Setelah maju dan merebut Sidi Barani, Marsekal Graziani malah menghentikan pasukannya. Di hadapannya membentang gurun barat sepanjang 3.000 km, dia khawatir bagaimana dia akan menyuplai pasukannya ketika melintasi gurun itu. Jadi dia berhenti untuk menumpuk suplai di Sidi Barani dan bahkan membuat saluran pipa yang panjang untuk mengalirkan air ke garis depan pasukannya. Dan pasukannya ternyata berhenti selama 3 bulan. Hal ini membuat murka Mussolini dan mengancam akan memecat Graziani. Marsekal Graziani menjawab bahwa ia akan memajukan pasukannya di bulan Desember tahun 1940 setelah semua perlengkapan mereka siap. Tetapi pada awal Desember tentara Inggris malah menyerang terlebih dahulu. Sir Archibald Wavell, Panglima Inggris di Timur Tengah mengerahkan tentara Inggris, Western Desert Force, yang berkekuatan 40.000 di bawah komando Letnan Jenderal Richard N. Connor, untuk melawan tentara ke-10 Italia pimpinan Marsekal Graziani yang berkekuatan 200.000. Dalam 2 hari pasukan Inggris menghancurkan pasukan Italia, menawan 40.000 dan sisanya kabur balik ke Libya. Pasukan Inggris mengejar pasukan Italia, dan dalam waktu kurang dari seminggu, semua tentara Italia sudah mundur dari wilayah Mesir. Pasukan Inggris meneruskan pengejarannya ke arah Libya. Di Libya sebagian besar pasukan Italia mengurung diri di benteng Bardia, yang dengan cepat diisolasi oleh tank Inggris.
Pada tanggal 3 Januari tahun 1941, serangan Inggris di Bardia dimulai, dan 3 hari kemudian seluruh garnisun Bardia menyerah, 45.000 orang pasukan Italia ditawan. Benteng berikutnya di sebelah barat, Tobruk, diserang pada tanggal 23 Januari dan ditangkap keesokan harinya, dengan lebih dari 30.000 orang pasukan Italia menyerah. Selanjutnya pasukan Inggris merebut Derna. Pada tanggal 3 Februari tahun 1941, Inggris mengetahui bahwa sisa-sisa pasukan Italia yang kabur akan meninggalkan Benghazi dan mundur ke barat menyusuri jalan pantai ke Agela. Wavell segera memerintahkan divisi lapis bajak ke-7 Inggris untuk melintasi pedalaman gurun dan mencegat gerak mundur Italia, dengan memotong jalan di sebelah timur Agela. Pada tanggal 5 Februari setelah maju sejauh 170 mil dalam waktu 33 jam, Inggris memblokir garis mundur Italia di selatan Bedafom dan pada pagi hari tanggal 6 Februari saat pasukan utama Italia muncul, pertempuran segera dimulai. Meskipun orang Italia, secara keseluruhan, hampir 4 kali lebih banyak tanknya daripada Inggris, tapi moral mereka sudah hancur. Keesokan paginya 60 tank Italia telah lumpuh, 40 tank lagi ditinggalkan, dan sisa pasukan Graziani menyerah. Inggris yang hanya berkekuatan 3.000 prajurit, menawan 20.000 prajurit Italia, 120 tank, 216 meriam dan hanya kehilangan 3 dari 29 tank mereka. Pada tanggal 7 Februari tahun 1941, dalam 2 bulan, pasukan Inggris telah mengakibatkan 10.000 pasukan Italia tewas atau terluka dan menawan 130.000 pasukan Italia, dan Inggris hanya kehilangan 2.000 pasukan yang tewas atau terluka. Wavell bermaksud maju ke Tripoli dan mengusir sisa prajurit Italia dari Afrika Utara, tetapi ada perubahan situasi di Eropa. Jerman sedang berencana menginvasi Yunani, dan Wavell diperintahkan Churchill agar segera mengirimkan pasukannya untuk membantu pihak Yunani. Hal ini adalah suatu kesalahan strategi yang fatal. Invasi Inggris di Gurun Timur. Setelah kekalahan telak di Cirenaica, nasib pasukan Italia di koloni Ethiopia sudah jelas. Mereka segera disapu bersih oleh pasukan Inggris yang berjumlah 40.000 yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Alan Cunningham. Serangan dimulai pada tanggal 15 Januari tahun 1941. Tentara Inggris menguasai Mogadishu, ibu kota Somalia, pada tanggal 26 Februari tahun 1941, dan ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, jatuh pada tanggal 6 April tahun 1941. Pada akhir tahun itu, seluruh koloni Italia di Afrika Timur jatuh ke tangan Inggris. Kedatangan Rommel dan Korps Afrika. Akhirnya Hitler turun tangan untuk menyelamatkan muka sekutu Italianya di Afrika Utara. Menurut Hitler, kalau seluruh pantai utara Afrika sampai jatuh ke tangan Inggris, maka Inggris bisa menginvasi Eropa lewat Italia. Selain itu Hitler juga ingin merebut terusan Suez dan memotong urat nadi kemaharajaan Inggris. Pada tanggal 12 Februari tahun 1941, Erwin Rommel yang baru saja dipromosikan menjadi Letnan Jenderal tiba di Tripoli, ibu kota Libya. Mula-mula Rommel diserahi untuk memimpin divisi motor ringan kelima, karena divisi pansernya akan tiba di bulan Mei. Rommel tahu bahwa pasukan Inggris di Cirenaica sudah berkurang banyak kekuatannya karena sebagian besar sudah dipindahkan ke Yunani, dan Wavell menebak bahwa Rommel tidak akan menyerang garnisun Inggris di Cirenaica sebelum pasukan tanknya tiba di bulan Mei. Ofensif pertama Rommel. Tapi Rommel tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Pada tanggal 24 Maret tahun 1941, Rommel menyerang garnisun Inggris di El Agelia. Dan setelah tahu betapa lemahnya pasukan Inggris di Cirenaica, Rommel maju dan merebut Benghazi pada tanggal 3 April tahun 1941. Kemudian dia mencegat gerak mundur pasukan Inggris di luar Tobruk. Pada tanggal 6 April, pasukan Rommel menangkap Letnan Jenderal O'Connor yang sedang melakukan pengintaian. Kemudian Wavell mengumpulkan seluruh pasukannya di Mesir untuk mempertahankan Tobruk. Pada tanggal 10 April, meletus pertempuran sengit di luar Tobruk yang berlangsung selama 5 hari. Pasukan Rommel tidak dapat merebut Tobruk,
dan pasukan Inggris yang bertahan di Tobruk disuplai lewat laut. Ketika pertempuran selesai, seluruh wilayah Inggris di Cyrenaica berhasil direbut kembali kecuali Tobruk. Kemudian Rommel berhasil merebut Bardia dan Salum di perbatasan Mesir, tetapi pasukannya tidak mungkin maju lagi selama Tobruk masih dikuasai Inggris yang akan mengancam jalur suplai pasukannya. Pada akhir April, Rommel menggempur lagi Tobruk tetapi berhasil dipukul mundur. Sementara itu Wavell membangun pertahanan di timur Salum. Kemudian Churchill menekan Wavell untuk melaksanakan ofensif terhadap posisi Rommel. Dengan menggunakan hanya 2 divisi, Wavell berharap mencapai sukses seperti sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Pasukan Italia yang dihadapinya semangat tempurnya tinggi karena didukung oleh Rommel dengan korps Afrikanya. Dalam waktu singkat, serangan Wavell dipukul mundur. Kemudian Churchill mengganti Wavell yang sudah kelelahan dengan Jenderal Claude Auchinleck, yang pada awal Juli tahun 1941 segera mempersiapkan serangan terhadap Rommel. Bantuan Lend-Lease Amerika untuk pertama kalinya tiba di Timur Tengah. Bantuan ini termasuk sejumlah besar tank medium Sherman, untuk menggantikan semua tank Inggris yang sudah dihancurkan Rommel. Auchinleck membentuk tentara ke-8 yang dikomandani Alan Cunningham, berkekuatan 7 divisi sekitar 120.000 prajurit dengan 700 tank. Sedangkan kekuatan Rommel saat itu sekitar 100.000 prajurit dan 550 tank. Pada tanggal 18 November tahun 1941, Cunningham melancarkan ofensifnya. Dalam 2 minggu terjadi pertempuran sengit ketika Inggris menggempur pertahanan korps Afrika di Bardia, Salum dan Halfaya Pass. Garnisun Inggris di Tobruk ikut serta juga mendobrak kepungan. Tapi semuanya berhasil dipukul mundur oleh Rommel. Jenderal Cunningham, moralnya jatuh dan memutuskan untuk mundur ke Mesir. Rommel dan sisa-sisa pasukannya mengejar pasukan Inggris yang mundur itu. Dan pada saat itu Jenderal Auchinleck turun tangan. Ofensif harus diteruskan, pasukan Inggris yang mundur harus balik lagi. Jenderal Auchinleck tahu kekuatan Rommel sudah banyak berkurang. Kemudian Jenderal Cunningham digantikan oleh Jenderal Neil Ritchie. Di bawah Jenderal Ritchie pertempuran diteruskan kembali. Tetapi karena Rommel tidak mendapat tenaga baru dan bantuan tenaga baru Inggris terus berdatangan, maka Rommel memutuskan untuk mundur. Sekali mundur tidak tanggung-tanggung, seluruh Cyrenaica ditinggalkannya. Untuk kedua kalinya Cyrenaica jatuh ke tangan Inggris. Pada tanggal 26 Desember tahun 1941, kekuatan korps Afrika Rommel tinggal terdiri dari 70 tank saja, sisanya berserakan di padang gurun Cyrenaica. Tetapi beruntung bagi Rommel bantuan panzer dari Jerman mulai berdatangan ke Tripoli. Dalam bulan Januari tahun 1942, Rommel menyusun kembali kekuatannya secara diam-diam. Pada tanggal 21 Januari tahun 1942 secara mengagetkan dia menyerang garnisun Inggris di Cyrenaica. Jenderal Neil Ritchie dipukul mundur sampai Gazala. Atas prestasinya, Hitler mengangkat Rommel menjadi Jenderal Bintang 4. Pada tanggal 21 Juni tahun 1942, Tobruk berhasil direbut. Dan Hitler mempromosikan lagi Rommel menjadi Jenderal Bintang 5 atau Marsekal. Pada tanggal 30 Juni tahun 1942 pasukan Rommel berhasil melintasi perbatasan antara Libya dan Mesir, tapi kekuatan tanknya hanya tinggal 40 saja. Pasukan Inggris yang mundur ke Mesir sebenarnya lebih besar dari pasukan Rommel, tetapi moral mereka sudah jatuh. Pasukan Inggris di Mesa Matruh dibagi menjadi 3. Kedua sayapnya kuat tapi pusatnya lemah. Dan kebetulan saja pasukan Rommel menghantam pasukan Inggris yang di pusat. Mesa Matruh jatuh ke tangan Rommel dan pasukannya meneruskan mengejar pasukan Inggris ke El Alamein. Tetapi Rommel tinggal memiliki 26 tank saja. Pasukan Inggris membuat pertahanan di El Alamein dan berhasil memukul mundur pasukan Rommel. Kini Rommel berhenti dan menunggu suplai pasukannya datang. Sementara itu Churchill mengganti Jenderal Claude Auchinleck dengan Marsekal Sir Harold Alexander sebagai Panglima pasukan Inggris di Timur Tengah dan mengangkat Letnan Jenderal Bernard Montgomery sebagai Panglima tentara Inggris ke-8. Setelah suplainya dan perlengkapannya dirasa cukup,
Rommel melancarkan serangannya di selatan El Alamein. Meletuslah pertempuran Alam El Halfa yang terjadi antara tanggal 30 Agustus sampai tanggal 5 September tahun 1942. Serangan Rommel gagal, dan kedua pihak terpaku, tidak menggerakkan pasukannya. Sementara itu pada akhir September, Rommel mengalami sakit kuning dan harus berobat di Jerman selama 3 minggu. Baru saja Rommel kembali ke pasukannya, Montgomery melancarkan serangannya dari El Alamein pada tanggal 23 Oktober tahun 1942. Montgomery berhasil mengumpulkan pasukan yang besar sekali yang terdiri dari 1.000 tank, yang setengahnya terdiri dari tank Sherman dan Grant, 1.000 meriam dan ditunjang kekuatan udara dari 1.200 pesawat. Jenderal Montgomery juga pandai membuat tipu daya sehingga pasukan Jerman tidak bisa menebak front mana yang akan diterobos oleh pasukan Inggris. Meriam-meriam Inggris dan pesawat-pesawatnya menggempur habis-habisan semua posisi pasukan Rommel. Posisi Rommel sangat kritis, tapi dia tak berani menarik mundur pasukannya tanpa seizin Hitler. Dan Hitler tak mengizinkan Rommel untuk mundur, walau hanya 1 langkah saja. Rommel hanya memiliki 230 tank dan sebagian besar tank Italia. Rommel dalam posisi maju salah, mundur juga salah. Pada tanggal 4 November tahun 1942, Montgomery melancarkan serangan utamanya. Posisi pasukan Jerman berhasil diterobos di berbagai front dan tinggal menunggu kehancurannya saja. Rommel sudah terkurung dan menunggu pukulan terakhir yang akan diberikan oleh Montgomery. Tapi nasib baik datang kepada Rommel. Saat itu datang hujan lebat yang membuat padang gurun menjadi padang lumpur dan menghentikan tank-tank Inggris. Kesempatan ini digunakan Rommel untuk meloloskan diri. Pasukan Italia yang tanpa kendaraan ditinggalkannya. Semua kota-kota yang telah direbutnya dengan susah payah dikosongkannya. Mersa Matruh, Sidi Barani, Salum, Bardia, Tobruk, Derna dan Benghazi. Untuk ketiga kalinya wilayah Cyrenaica jatuh ke tangan Inggris, dan kali ini untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu Sekutu telah melancarkan operasi Torch atau Obor yaitu invasi Amerika Serikat dan Britania Raya ke Afrika Utara yang dikuasai Prancis Vichy pada tanggal 8 November tahun 1942. Posisi Rommel di Libya menjadi kritis, dan Rommel harus kembali ke Jerman. Petualangan Marsekal Rommel Siruba Gurun dengan Korps Afrika harus berakhir. Kekalahan Rommel di Libya ini disebabkan karena masalah logistik yang tidak dapat dipenuhi Hitler karena 2 faktor ini. 1. Pulau Malta tidak dapat direbut oleh Jerman, dan dari pulau ini pesawat-pesawat Inggris berhasil menenggelamkan banyak kapal kargo yang ditujukan untuk mensuplai pasukan Rommel. 2. Karena posisi Nazi Jerman di front timur Uni Soviet sedang sangat membutuhkan divisi-divisi tank baru untuk mengganti divisi-divisi yang telah hancur, sehingga divisi-divisi tank yang dapat dikirimkan kepada Rommel benar-benar sangat terbatas. Sekian.